Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 27 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa bahwa pada pagi hari ini, hari yang baru, Tuhan masih berkenan membangunkan kita, memberikan nafas kehidupan dan mengizinkan kita untuk hadir bersama-sama di hadapannya. Pagi ini kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama dari surat Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat 20. Perikop ini memperlihatkan kepada kita hati seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus yang melayani bukan karena ambisi pribadi, bukan karena ingin dihormati, bukan karena mencari keuntungan. Tetapi Paulus melayani karena Kristus. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati, jiwa dan raga kita untuk memasuki perenungan dan menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satukan hati, mohon hikmat melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih dan hikmat, kami bersyukur atas pagi yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami sepanjang malam, dan kini Engkau mengizinkan kami untuk hadir di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat 20. Kami mengakui bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan sanggup memahami kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami memohon bahwa dalam kuasa Roh Kudus, hati kami diberikan hikmat dan kami dikaruniai akal budi. Dan dengan demikian ya Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu. Kuduskanlah waktu renungan ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara, dan kami yang mendengar dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat 20. Firman Tuhan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang, di mana kebahagiaan itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil mataku dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tapi bukan dengan maksud yang baik. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu. Bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat itu dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Firman Tuhan. Pelayanan yang berpusat pada Kristus, itulah tema kita. Saudara,
Orang tua yang baik akan selalu memperhatikan tumbuh kembangnya anak-anaknya. Mereka tidak hanya ingin anak-anak itu hidup, tetapi juga bertumbuh dengan baik, memiliki karakter yang benar, dan berjalan di jalan yang tepat. Ketika melihat anak-anaknya mulai dipengaruhi oleh hal-hal keliru, hati orang tua tentu penuh kegelisahan dan kerinduan agar mereka kembali kepada arah yang benar. Paulus menggambarkan dirinya layaknya orang tua ketika menegur kehidupan orang percaya di Galatia. Ia menyapa mereka sebagai anak dan menggambarkan dirinya sebagai ibu yang kembali mengalami sakit bersalin. Dengan gambaran ini, Paulus memperlihatkan kegelisahannya. Ia pernah sangat bersuka cita melihat pertumbuhan iman jemaat. Akan tetapi pengajaran sesat membuat jemaat seolah kembali ke dalam rahim dan perlu dilahirkan kembali. Uniknya, Paulus siap menanggung rasa sakit bersalin supaya jemaat kembali lahir dan hidup dalam ajaran yang benar. Dengan kata lain, kekecewaan bukan penghalang bagi sang rasul untuk terus membimbing dan mengarahkan jemaat yang dipercayakan kepada mereka, terkhusus kepada Paulus sendiri. Saudara, membimbing seseorang atau jemaat untuk bertumbuh dalam jemaat kepada Kristus dan bertumbuh dalam iman bukanlah perkara mudah. Prosesnya bisa sangat menyakitkan. Nasihat diabaikan, perhatian disalahpahami, bahkan kasih dibalas dengan kekecewaan adalah keniscayaan. Namun disinilah letak kemurnian kasih itu. Kasih seorang pelayan tidak ditentukan oleh penerimaan, melainkan oleh kesetiaan, pengabdian, dan ketaatan kepada Kristus yang dilayaninya. Karena itu, saudara yang terkasih, kesediaan menjadi pelayan Kristus mengandaikan kesediaan untuk sakit demi melihat rupa Kristus terbentuk dalam diri sesama. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Tuhan atas segala kehidupan, bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Engkau mengenal setiap nama, setiap pergumulan, setiap tetes air mata, dan setiap harapan yang tersimpan dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur karena tidak ada satupun yang tersembunyi dari mata-Mu yang penuh kasih. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan warga jemaat. Kami percaya bahwa setiap warga jemaat yang melayani dengan setia, bahkan juga setiap pelayanan-Mu Tuhan, baik yang melayani di mimbar maupun di balik layar, yang melayani dengan suara maupun dengan tangan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia, Engkau melihat setiap pengorbanan mereka. Tuhan akan senantiasa memperbaharui semangat kami, dan jauhkanlah dari rasa lelah yang membuat kami untuk memburu. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan, pelayanan yang kami kerjakan bukan untuk manusia saja, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa mengangkat syukur kami bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun, bahwa setiap tahun yang bertambah adalah karunia-Mu yang tidak ternilai. Kami berdoa agar Tuhan tetap memberikan berkat melalui kesehatan jasmani dan rohani, memberikan hikmat dalam mengambil keputusan, sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, dan iman yang semakin bertumbuh. Berdoa untuk kesehatan warga jemaat, bahwa Tuhan Yesus, Sang Tabib yang agung, yang maha menyembuhkan, untuk semua jemaat-Mu Tuhan, dikaruniailah semangat. Mungkin ada yang sedang berjuang melawan penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berjuang di rumah masing-masing.
tangan kasih Tuhan penuh kuasa, Engkau akan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Para medis yang merawat mereka ataupun juga anggota keluarga diberikan hikmat dan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan warga jemaat. Bapa, Engkau adalah sumber segala berkat dan kecukupan. Kami percaya bahwa setiap warga jemaat dalam pekerjaan mereka masing-masing, bagi mereka yang bekerja, berikanlah kekuatan, integritas, dan sukacita dalam menjalani setiap hari kerja. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, berikan pengharapan yang tidak padat, dan bukalah pintu-pintu yang selama ini terasa tertutup. Bagi yang menjalankan usaha, tuntunlah setiap keputusan mereka, bahwa dalam pekerjaan setiap warga jemaat akan menjadi kesaksian hidup yang memuliakan nama. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkau adalah fondasi yang setia dan kuat dari setiap rumah tangga yang berdiri di atas firman-Mu. Kami tetap memohon penyertaan-Mu. Rumah tangga jemaat-Mu akan tetap kuat, diikat oleh kasih dalam nama Tuhan. Sehingga dengan demikian, semuanya berada di dalam keadaan yang baik dan utuh. Kami mendoakan anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan, dan pergaulan. Bapa, Engkau berkata bahwa anak-anak adalah milik pusaka pada Tuhan dan hendak menjadi sebuah sukacita dan syukur di hadapan Tuhan. Karena itu kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anak-anak kami dan para remaja dalam jemaat-Mu Tuhan, bahwa dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, lindungilah anak-anak kami Tuhan dari pengaruh pergaulan yang buruk, dari konten-konten yang merusak pikiran dan moral mereka. Berikan mereka teman-teman yang membawa dampak positif dan mendorong mereka untuk takut terhadap Engkau. Berdoa bagi para warga jemaat yang sudah lanjut usia, para senior kami Tuhan. Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu di hari tua mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, diberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang cukup untuk menjalani hari-hari mereka. Di setiap tubuh mulai melemah, biarlah iman dan sukacita mereka justru semakin kuat. Tuhan, semua doa dan permohonan ini dan syukur ini kami serahkan kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Jadikanlah hidup ini sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.